Alah, kencing aja belum bisa gitu udah. Ay. Cing. Wais, ada belalang asuh. Belalang atau tengcorang atau kepiting gitu. 6 prinsip hidup yang bakal bikin hidupmu lebih enak lagi. Aku bakal bahas santai sambil ngopi-ngopi, sambil ngerokok. Jadi kamu juga bisa santai, ngopi, ngerokok, minum, ngefuck, di blowjob atau apalah. Your choice. Dan 6 prinsip hidup ini akan membuat hidup kamu lebih enak dalam keseharian. Dan ini masih part 1. Nanti bakal ada tentang cinta, tentang seks, tentang belajar, tentang self-upgrade, tentang macam-macam. So, are you ready? Honji Milagro, Brain Workout. Yang pertama, jangan nunggu sukses biar kamu happy. Banyak orang ngerasa bahwa, wah aku nggak happy nih karena aku belum sukses. Wah aku nggak happy karena aku belum punya rumah, aku belum punya mobil, aku belum punya HP, iPhone terbaru, aku belum punya pasangan, aku belum punya badan yang goke banget, aku nggak ganteng, jadi nggak happy. No bro, justru bisa jadi nih, kamu hidupnya lebih oke lagi, lebih sukses lagi ketika kamu happy dulu nih. Karena ketika kamu udah happy, kamu akan lebih percaya diri, kamu akan lebih santai, kamu akan lebih mencintai diri sendiri, kamu akan lebih bercahaya tuh, auranya tuh dalam tanda kutip bakal lebih positive vibe, yes. Dan mungkin ya kan, peluang bisnis akan lebih terbuka. Misalnya nih, contoh simpelnya nih ya. Kamu ngelamar kerjaan, tapi kamu gak happy, kamu suntuk gitu, mukanya ditekuk-tekuk gitu. Ya, nama saya Honji, skill saya adalah public speaking, saya jago. Gimana sih muka sedih anjing, gak tahu aku. Tapi ketika kamu interview dengan kamu muka happy, santai, ya kan, relax, enak, orang juga bisa ketularan dan kamu bisa keterima kerja dan macam-macam lainnya. Sama ketika PDKT muka kamu gak happy, ditekuk terus, update status galau mulu, marah mulu, ya orang bakal males gitu loh. Right? So, happy dulu. Nanti belakangan nih, baru sukses-sukses kecil akan menyusul kamu. Right? Yang kedua, tahu kapan say yes, tahu kapan say no. Ketika kamu ada sebuah kesempatan untuk melakukan hal yang mungkin belum pernah kamu coba, hal yang membuat kamu ngerasa lebih hidup, hal yang bisa mengeluarkan kamu dari zona nyaman, hal yang bisa membuat kamu keluar dari lingkaran-lingkaran toksik, say yes. Oke, aku bakal keluar. Yes, I will do that. Yes, aku bakal workout. Yes, aku bakal ikut kelasnya Honji Milagro dan macam-macam lainnya. Tapi ketika ada hal-hal yang justru itu bisa merugikan kamu, membuat kamu kacau berantakan secara mental mungkin, secara keseharian kamu, ya silakan say no. Ketika teman kamu nih ngajak dugem terus, mabok terus, ya kan, terus ngabisin duit kamu terus, itu bisa berpengaruh buruk kepada keseharian kamu, ke kesehatan kamu entah kapan. Well, kamu bisa bilang no. Dan ini pinter-pinteran sih, kapan kamu say no, kapan kamu say yes, kapan kamu say maybe. Jadi emang nggak selalu yes, nggak selalu no, nggak selalu maybe. Ada kalanya aku iya, enggak. Kalau emang iya, kalau enggak, ya enggak. Jangan iya sebenarnya maybe, iya tapi sebenarnya no, tapi sebenarnya iya. Cupu. 3, jangan berharap ketinggian. Kepada siapa? Ke diriku sendiri ataupun ke orang lain. Ke siapapun itu, ke orang tuaku, ke pasanganku, ke sahabatku, ke siapapun, aku tidak berharap terlalu tinggi. Karena ketika aku berharap terlalu tinggi, nih aku ngasih harapan setinggi ini nih, ya kan? Ketika jatuh, boom, bakal jauh lebih sakit ketika aku menaruh harapan di sini doang. Atau bahkan menaruh harapan di sini. Atau bahkan menaruh harapan di minus nih. Jadi, nggak bakal kecewa. Kenapa orang sering kecewa? Karena dia sering menaruh harapan yang terlalu tinggi kepada orang, kepada tahun baru, kepada dirinya sendiri, kepada apapun itu. So, jangan berharap terlalu tinggi kalau kamu nggak mau gampang kecewa, gampang sakit hati. 4, tidak membenci kenyataan atau denial terhadap kenyataan. Maksudnya gimana? Contohnya nih, dunia ini kan bekerja dengan banyak cara. Orang yang menarik, contohnya, akan lebih mendapatkan perlakuan spesial. Alright?
Ketika kamu tidak menerima kenyataan itu, membenci kenyataan itu, denial terhadap hal itu, akhirnya jadi nggak oke. Justru ketika kamu sudah tahu kenyataannya, oh daya tarik bekerja seperti ini, oh uang bekerja seperti ini, ya kamu bekerja samalah dengan fakta-fakta itu. Kamu ngehack fakta-fakta itulah, kamu mencari tahu gimana biar kamu bisa bersahabat dengan fakta itu, bukannya malah memusuhi, denial, nggak terima, dan macam-macam lainnya. 5. Kamu nggak bisa memuaskan semua orang atau banyak orang. Contohnya aku nih, aku sudah mulai koar-koar, ngebacot, sharing, dan macam-macam lainnya itu sejak 2009 sampai sekarang 2022. Dan aku paling banyak merasakan entah dikatain, entah di DM pakai akun nggak jelas, atau macam-macam lainnya itu dari zaman Twitter, Facebook, YouTube, komen-komen, terus TikTok, apalagi TikTok ini, aduh, bocilnya banyak banget. Dan banyak yang tololnya setengah mati gitu loh. Kamu bocil TikTokku yang musuhin aku dan kamu nonton ini, yes! Banyak yang tolol. Kayak, elah bocah baru kemarin lahir gitu, udah sok-sok bijak, sok-sok ngasih tahu yang benar, sok-sok... Bro, oke lah, zaman kita berbeda. Kamu dapat info lebih banyak dibandingkan aku di usia kamu. Tapi, ya ini bukan masalah umur doang ya. Cuma, I learn a lot tentang psikologi, tentang manusia, tentang cinta, tentang macam-macam. Aku mengalami banyak pengalaman. Udah bocah kemarin sore masih jomblo, masih... alah, kencing aja belum bisa gitu. Udah, itulah dia, aku nggak bisa memuaskan semua orang. Dan ketika aku beranggapan bahwa aku bisa memuaskan banyak orang, semua orang itu bakal capek sendiri, bakal ribet sendiri. So ya, lakukan yang terbaik. Bukan berarti, oh ya biarinlah aku tai kayak gini, kan aku nggak bisa memuasin semua orang. Tapi kalau banyak yang nggak suka sama kamu, berarti ada yang salah dengan kamunya. Tapi kalau cuma sedikit yang nggak suka, like or dislike doang, ya biarin aja lah. Right? Pikirkan bagaimana kamu besok ketika mati. Berat, dalam, gak terlalu sih. Cuma aku kadang berpikir, aku mau mati dalam keadaan gimana sih? Aku mati di usia berapa sih kira-kira? Aku matinya karena apa sih? Oke, aku gak mau mati di kondisi yang aku miskin banget, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku ngerepotin banyak orang, aku nggak mau mati karena penyakit yang menyiksa bertahun-tahun, aku nggak mau mati dalam kecelakaan, aku mau mati di ranjang, tenang, nggak kerasa, ya mungkin sakit dikit jantung atau apa, habis itu udah kelar, mati, beres, enak gitu. Nah, ketika aku berpikir bahwa, oke, contohnya gini, kayak keluarga aku sendiri itu banyak yang kena diabetes. Jadi aku berpikir, aku dan meninggal karena diabetes. Jadi aku berpikir aku nggak mau meninggal karena diabetes, karena itu sangat amat menyiksa selama bertahun-tahun. That's why apa yang kulakukan adalah salah satunya dengan cara mengurangi konsumsi gulaku. Dan selama beberapa bulan ini aku sangat mengurangi kadar gulaku yang aku masukkan, walaupun sebelumnya juga nggak segitu banyaknya sih. Dan kadar gulaku cukup oke. Sehingga aku tahu sih kemungkinan aku nggak bakal mati karena diabetes. Karena apa? I don't know. But ketika aku mikir lagi, oke, usiaku sekarang 35 tahun. Di tahun 2022 ini aku bakal 36 tahun. So, 4 tahun kemudian aku bakal 40 tahun. Kemungkinan 10 tahun, 20 tahun lagi aku udah mulai tidak bisa melakukan banyak hal yang sudah bisa aku lakukan sekarang, atau sudah pernah kulakukan, atau yang pengen kulakukan. Aku bakal ngelakuin apa nih di sisa hidupku nih? Aku bakal menjadi orang yang seperti apa nih di sisa hidupku nih? Aku berguna untuk apa nih di sisa hidupku nih? Nah, itu adalah beberapa contoh yang kupikirkan ketika aku berpikir bagaimana aku mati. So, sampai jumpa di video berikutnya. Honji Milagro, cabut.